Zens, kembali lagi bersama aku JJ. Nah, kali ini aku duduk bersama ownernya Pensius. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan nama restoran Pensius. Di sini aku ada Cici Siska, kita panggil Siska aja ya. Halo Siska, apa kabar? Halo JJ, baik. Baik ya. Siska, aku mau tahu dong ide awal menceritakan Pensius tuh dari mana sih? Awal mulanya kita bertiga, itu baru lulus kuliah, kita tuh bertiga hobi masak sama hobi makan. Terus kita pikir, oh kalau hobi makan, hobi masak, kalau mau buka bisnis kayaknya seru nih restoran gitu. Terus kita buka, fast forward buka restoran, ya yang ternyata buka restoran sama hobi itu beda banget. Susah ya? Susah banget sih, banyak problems, banyak masalah juga gitu. Tapi karena kita suka, jadi kita merasakan itu menjadi tantangan, jadi challenge buat kita. Ya, everyday we face problem sih waktu di awal-awal ya, karena kita tidak ada pengalaman. Tapi karena kita sangat strive untuk ini bisa jalan, untuk bisa sukses, ya thank God ya sekarang kita udah 16 tahun Pensius dan kita ada 19 cabang di seluruh Indonesia. Wah, hebat banget ya, dia Zen sudah 16 tahun ada di Indonesia. Di seluruh Indonesia ya, Ci, sekarang ya? Iya, jadi ada di Jabodetabek, Makassar, Bali, Palembang, dan Surabaya. Nah, dia Zen yang tinggal di kota-kota itu jangan lupa ya visit Pensius karena makanannya nih yang seperti di sini nih, lihat enak-enak. Mungkin Siska boleh jelasin dulu di depan kita nih ada apa aja? Oh, ini ada Under the Sea seafood platter. Ini ada burger. Ini ada the newest our innovation for salad. Ini ada King Ocean spaghetti. Wow. Jadi a lot of scallop, prawn, and squid. Okay. And then there's the best seller and the menu since day one of Pensius is berry cheese pancake. Looks really great. Terus di depan aku nih minuman yang refreshing ada apa aja nih? For the drinks, this is our best seller, Earl Grey milk tea. Ini ada mojito, ada banana chocolate drink, and ini also the from day one. Iya, from day one. Aku inget fresh banget. fruit iced tea cocktail. Yes, dia Zen, aku tuh udah visit Pensius dari 16 tahun lalu. Pertama kali baru buka di Permata Hijau. Minuman ini adalah minuman yang paling aku inget dari ke Pensius tuh. Mau balik cuman buat minuman ini, habis itu baru makan. Itu enak banget. Dan sekarang anak aku tuh paling suka juga ini nih, si Gio nih. Ini minuman favoritnya Gio. Kalau minum ini dia habisin sendiri padahal ada 2 gelas. Jadi begitulah. Dia agak bugar badannya ya. Makanya dia Zen ya. Oke, Ci, dulu itu kan namanya Pensius Pancake House. Kenapa diubah menjadi Pensius aja sekarang? Ya, as the times goes by, awal-awal emang Pensius itu kita konsepnya adalah untuk memodernize pancake sebagai modern dessert. Right. Kalau di luar negeri itu kan pancake very simple with bacon or with maple syrup with butter. Tapi emang day one kita udah buka sebagai dessert house dengan macam-macam variasi. Contohnya tiramisu, tiramisu pancake or berry cheese pancake yang inspired by like strawberry cheesecake dan lain-lainnya. Along as the time goes by, kita merasa emang yang datang tuh baik banget family. Jadi kita mau lebih mengkomplitkan kita punya menu sebagai casual dining western restaurant. Perfect banget. banget. Jadi yang lihat di sini dari appetizer, main meal sampai dessert, the drinks is variationnya baik banget. Kita as a full dining restaurant. Wow, lengkap banget ya dia Zen ya. Makanya nanti kalau weekend langsung meluncur ke Pensius terdekat. Nah, Ci, sebagai expert di bidang F&B, udah 16 tahun, 19 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Mau dong dikasih nasihat atau pesan untuk Diazens di rumah yang mau terjun atau baru mau terjun ke bidang F&B. Kira-kira ada nggak sih nasihat dari Cici? Oke, mungkin satu sih, karena sekarang banyak playernya sekali. Jadi intinya food offering, konsep offering tuh udah di mana-mana. Jadi sih satu harus be kreatif. Intinya harus different gitu dari yang lain dari awal. Try to be leader, not follower. Yang kedua, bisnis restoran itu dan mungkin bisnis-bisnis yang lain ya yang baru dirintis itu tidak ada yang instan dan tidak mudah. Tapi it's really your passion, I think it's very rewarding. Contohnya mungkin dulu kita kalau inget-inget masa lalu yang 16 tahun itu awal-awal kita bisa pagi jam 6 ke pasar karena nggak ada supermarket yang buka, mau nggak mau ke pasar. Jam 10 open the restaurant, misalnya pegawai nggak datang kita harus cuci piring juga gitu ya. Wow. During the operational we have to make sure everything tuh smooth.
By the end of the day kita harus ya hitung uang, dan make the report, dan ya kita harus ada payment in, payment out. So it's very long hours, tapi pada akhirnya it's very rewarding kalau memang kita into it. Problems itu unlimited sekali gitu, banyak banget gitu, tapi every single day. Cuma ya we face it together, itu the most important thing. So I have the best partners, and dan kita see it as a challenge sih, dan turn it into opportunity. Wow, jadi ternyata jadi owner tuh nggak segampang itu dan nggak semudah itu ya. Harus serba bisa, dari hitung-hitungan, dari nyuci piring, bersih-bersih, beli barang ke pasar, kan beli bahan juga mesti tahu ya yang bagus dan yang jelek tuh yang mana. Jadi semuanya tuh harus bisa kalau di bidang F&B, serba bisa basically seperti itu. Oke, nah aku mau ada satu pertanyaan juga nih. Kita kan lagi transisi nih dari COVID ke post-COVID. Aku pengen tahu dong, Ci Siska, your big challenge itu apa? And how did you overcome it? Our big challenge sama 16 tahun itu, believe it or not sih, sebenarnya COVID sih. Itu kayak as a business practitioner ya, mau dipredik aja nggak akan kepikir kalau kita akan tutup restoran for 2 months in the beginning ya. Itu yang mall semua harus tutup. The biggest problem is not the 2 months ya. The biggest problem is ini sampai kapan gitu. Sebulan, 2 bulan kita bisa lalui ya. Mungkin sebelumnya udah ada tabungan, udah cash reserve gitu. How we survive this company. Cuma the biggest problem is how to make planning gitu. We cannot make planning gitu karena nggak tahu what's next month, what is tomorrow, what is next year. Ya akhirnya saya bisa bilang my team is super great gitu. Itu semua we are in the same boat, kita together, dan we still together up until today. Yang kita bilang kita the great survivor together in this boat gitu. Ya sama-sama kita bisa lalui ini dengan melalui ya kita ada here and there mencoba beberapa hal ya. Mungkin salah satu kayak mungkin mencoba menjual frozen food yang semua dulu stay at home gitu. Jadi pas lagi COVID nggak stop ya, berarti tetap ada cara untuk menjual. Iya, itu manuver gitu. Jadi kita yang bisnisnya restoran seperti ini tiba-tiba and we have central kitchen ya. Kita bagaimana nih kita begini seperti every day it feels like day one again ya. Day one again yang kita tuh harus it's not like our daily management thing gitu. Gimana nih kita manuver sana gitu, dan everybody on board gitu. There's udah PR itu udah nggak ada gitu kan untuk assure everybody kita harus berubah loh, enggak. Everybody on board, on my team ya kita berusaha gitu. Waduh, hebat banget ya, nggak gampang loh Diazens untuk survive bisnis setelah masa pandemik ini, tapi untuk Ci Siska hebat banget, ya ampun. Aku jadi pengen nanya satu pertanyaan lagi nih, ini kan setelah COVID masih ada masalah lagi nih ya, katanya di rumor 2023 akan ada financial crisis. Nah, kira-kira your plans tuh apa nih untuk melewati 2023 smoothly? Sebenarnya sih kita secara internal sih kayak kita bilang ya everybody who gone through COVID can go through anything gitu kayaknya. Aduh, semoga ya. Jadi sebenarnya sih kita melihat Indonesia itu bangsa yang sangat excited ya. Mereka itu ya